Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai salah satu komentar atau testimoni dari penonton channel ini, yaitu penonton Gus El Official, di mana sahabat kita ini mendapatkan karunia yang begitu dahsyat, luar biasa sahabat. Beliau mendapatkan karunia dari Allah, sesuatu yang secara akal pikiran itu sangat tidak mungkin sahabat. Namun Allah berikan begitu saja sahabat. Nah, seperti apakah cerita lengkapnya atau testimoninya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Para sahabat HN Official semua yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan di Tanah Suci Mekah Madinah, yaitu dengan melaksanakan haji khusus, haji tanpa antri, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut rombongan haji bersama kami. Juga bagi yang ingin melaksanakan umroh secara gratis, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut bergabung menjadi mitra kami, dan insya Allah nanti akan dibimbing sampai bisa umroh gratis dan berkali-kali. Sahabat, untuk menyingkat waktu, maka langsung saja akan kita bacakan testimoni dari salah satu penonton channel ini. Mudah-mudahan wasilah testimoni ini dapat menambah giroh kita untuk berzikir kepada Allah dan senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, komentar ini sahabat dikirim oleh saudara kita Vicky Kristanto 4155. Beliau mengatakan di dalam komentarnya, "Saya membuktikan sendiri bagaimana istri saya bisa hamil lagi, padahal sudah 3 orang praji, dalam kurung tukang urut." Praji itu bahasa daerah sahabat. "Dokter dan orang pintar, dalam kurung ahli melihat masa depan. Mereka semua bilang istri tidak bisa hamil lagi. Dengan izin Allah, dengan berkahnya sholawat sebanyak-banyaknya, permintaanku dikabulkan Allah. Hamil lagi dan usia sudah hamil 7 bulan. Yang penting jangan kau berprasangka jelek sama Allah. Yakinlah Allah akan menghadiahkan atau mengabulkan doa darimu, apa yang terpenting terlebih dahulu." Masya Allah, tabarakallah sahabat. Jadi saudara kita ini sahabat, beliau ingin istrinya itu hamil atau ingin memiliki anak sahabat. Namun secara medis itu sudah tidak bisa katanya. Secara zahir, secara batin juga tidak bisa. Sudah didatangkan tukang pijat, sudah diperiksa ke dokter, bahkan didatangkan ke orang pintar, itu sudah mutlak tidak bisa katanya sahabat. Namun saudara kita ini, beliau tidak putus asa, tetap bersolawat dan meminta kepada Allah solawat sebanyak-banyaknya. Di sini tidak disebutkan solawatnya apa. Yang terpenting beliau ini tidak putus asa sahabat dalam meminta kepada Allah. Dan ya, pada akhirnya Masya Allah, Allah mengaruniakan anak kepadanya sahabat, yang sekarang katanya sudah hamil 7 bulan. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, baik anak ataupun ibunya, juga anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha sahabat. Nah, pesan dari sahabat kita ini, di mana beliau berpesan bahwasanya kita tidak boleh prasangka jelek kepada Allah sahabat. Dalam artian, ketika kita sudah beriadah, ketika kita sudah istiqomah membaca sholawat dengan hajat-hajat tertentu, kemudian hajatnya tidak kunjung dikabulkan, maka janganlah berprasangka jelek sahabat. Yang harus kita lakukan adalah tetap istiqomah berdoa apapun yang kita inginkan. Firman Allah di dalam Al-Quran, "La taghnatu mir rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena rahmat Allah dengan siksanya itu lebih ke depan rahmatnya Allah sahabat. Lebih dahulu rahmatnya Allah. Karena itulah selama kita yakin, selama kita tetap istiqomah, maka kata sahabat kita ini, insya Allah apapun doa-doa kita itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sahabat, sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Masalah anak ini tidak bisa
kita buat-buat sahabat. Dalam artian kalau uang mungkin kita masih bisa mencari ke sana ke sini. Kalau mungkin masalah hutang harta kita masih bisa mencari kemana kita akan pergi misalkan, kemana kita akan berusaha misalkan. Tapi masalah anak sahabat, masalah keturunan, ini adalah mutlak hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hanya kita sahabat, bahkan kalau kita melihat ke sejarah, bagaimana kemudian Nabiullah Ibrahim di umur yang telah tua, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, dikabarkan bahwasanya beliau akan dikaruniakan anak, kata Allah. Maka bahkan Nabi Ibrahim pun tidak percaya sahabat. Nah, namun ketika Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka terjadilah sahabat. Walaupun di usia yang sudah tua, maka Nabi Ibrahim tetap dikaruniai seorang anak oleh Allah. Begitu juga dengan sahabat kita ini, walaupun sudah secara zahir batin tidak mungkin, tapi karena usahanya, karena doanya, dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya, dengan istiqomah membaca sholawat, kemudian berdoa dan tidak putus asa, maka ternyata Allah berikan sahabat. Sesuai dengan janji Rasulullah, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah, qadallahu lahu mi'atu hajah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah mengabulkan 100 hajatnya. Walaupun yang 70 dikabulkan di akhirat dan 30 dikabulkan di dunia sahabat. Karena itu, kalau masalah yang sebesar ini saja, masalah yang sudah tidak masuk akal, dikabulkan oleh Allah sahabat. Apalagi hanya masalah-masalah duniawi, apalagi hanya masalah-masalah yang menyangkut dengan harta kekayaan sahabat. Insya Allah pasti akan jauh lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Tapi pikiran kita lah sahabat yang membuat sesuatu tersebut itu berat. Kenapa tidak? Ketika kita misalkan ingin punya hajat untuk bisa pergi ke tanah suci Mekah, padahal income kita pas-pasan, sehingga pikiran kita itu menolak untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta agar kita bisa umroh, bisa haji. Pikiran kita itu menolak sahabat, yang pada akhirnya kita tidak berdoa, pada akhirnya kita tidak beriadah meminta kepada Allah dengan wasilah sholawat, dengan wasilah zikir. Kenapa? Karena dihalangi oleh pikiran kita. Padahal ketahuilah sahabat, seandainya seluruh manusia di alam dunia ini berkumpul di satu tempat, kemudian meminta kepada Allah dengan beragam permintaan, dengan beragam doa, maka niscaya mudah bagi Allah untuk mengabulkan semuanya sahabat. Karena itu, sekali lagi kami tekankan, ikhtiar adalah tugas kita. Berdoa itu adalah tugas kita sahabat. Karena memang ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah maka akan aku kabulkan doa kalian. Jadi berdoa ini tugas kita sahabat. Kemudian yang mengabulkan adalah tugasnya Allah. Bagaimana mungkin ketika wilayahnya Allah dalam hal mengabulkan ini kemudian kita fikirkan sahabat, sampai kiamat kurang 2 hari pun tidak akan mungkin kita bisa memikirkannya sahabat. Kenapa? Karena bukan wilayah kita. Tugas kita hanyalah berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible kalau kata bahasa kerennya sahabat. Jadi inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari testimoni sahabat kita, di mana beliau diberikan karunia yang secara akal, secara zahir batin tidak mungkin, tapi ternyata secara real, realita Allah berikan sahabat. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah, dapat menambah semangat kita dalam berzikir, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan bagi yang mempunyai pengalaman spiritual hikmah, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita sebarkan kepada yang lain, agar lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang terketuk hatinya untuk istiqomah berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.